semuanya, balik lagi. Kali ini aku bakal membagikan tips cara untuk atasi lecet saat menyusui. Apa aja ya? Jadi teman-teman, kesehatan puting itu benar-benar sangat penting sekali untuk kita perhatikan ya, karena ini akan mendukung kecukupan ASI pada si kecil. Tapi sering terjadi puting lecet nih selama menyusui, dan ini ada banyak sekali busui yang mengalaminya. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya puting lecet saat menyusui. Yang pertama itu adalah kesalahan posisi menyusui. Yang kedua itu ketidakcocokan dengan pompa ASI. Yang ketiga itu terjadinya alergi. Yang keempat adanya kontaminasi bakteri. Kelima itu karena eksim. Dan terakhir itu adalah karena gigitan si kecil atau ditarik-tarik putingnya sama si kecil. Aku akan membagikan cara untuk mengatasi puting lecet ini. Dan sebagian besar ini sudah aku praktekkan teman-teman, dan sisanya itu aku ambil dari referensi yang terpercaya insya Allah ya. Cara yang pertama itu adalah dengan mengolesi puting kita dengan ASI. Itu bisa dari kayak asipnya atau kita perah dulu sebelum menyusui. Terus kita oleskan saja, tunggu sampai kering, setelah itu kita tinggal menyusui. Nah, setelah menyusui, kita olesi lagi tuh putingnya dengan ASI agar menghindari lecet dan juga dapat mengobati lecet. Cara yang kedua itu adalah dengan mengompres puting dengan handuk yang hangat. Caranya gampang banget, kita tinggal siapkan handuk yang bersih, kemudian kita rendam di air hangat beberapa waktu. Setelah itu kita kompreskan di area puting, kita diamkan, dan setelah beberapa saat itu kita kayak bersihkan area putingnya. Yang ketiga itu adalah dengan memberikan pijatan yang lembut pada area puting. Jadi kita kasih tekanan itu yang sedikit aja gitu, jangan terlalu tekan karena itu bisa menyakiti puting kita ya. Cara yang keempat itu adalah dengan mengolesi puting kita dengan essential oil. Itu bisa kayak minyak zaitun, bisa dengan minyak kelapa. Yang intinya adalah essential oil teman-teman, bebas apapun itu. Nah, caranya ada dua yang biasa aku lakukan. Cara yang pertama itu adalah dengan merendam kapas di dalam essential oil. Setelah itu kita tinggal kayak tempelkan di puting dan dibersihkan area putingnya dengan rendaman kapas tadi. Cara yang kedua itu dengan mengolesi langsung essential oilnya ke area puting, terutama yang lecet. Nah, itu alhamdulillah ya, setelah mempraktekkan itu si lecetnya itu segera membaik. Tapi kalau pakai essential oil ini harus dibilas dulu ya setelah kita aplikasikan essential oilnya, karena khawatirnya tertelan oleh anak. Kalau mungkin minyak kelapa masih aman ya, tapi kalau kayak minyak zaitun, kalau yang dipakainya itu yang massage oil, itu bisa bahaya untuk anak kalau tertelan. Cara yang kelima itu adalah dengan memperbaiki posisi menyusui. Nah, kalau lecet karena posisi menyusui ini, itu biasanya terjadi pada new mom atau kayak baru melahirkan, awal-awal menyusui, itu biasa terjadi hal ini. Nah, dengan kita memperbaiki posisi menyusui, memperbaiki pelekatan, itu insya Allah si putingnya itu akan segera membaik. Kemudian cara yang keenam itu dengan sering-sering menyusui anak. Jadi kita menyusui kayak biasa aja. Sakit puting itu ya, kayak lecet puting itu bukan berarti kita tidak boleh menyusui anak. Justru sebaliknya, kita harus sering menyusui anak, karena dengan adanya hisapan anak itu kayak bisa mengobati area puting yang lecet itu. Nah, kalau misalnya putingnya itu terasa sakit saat menyusui anak, kita lepaskan dulu mulut anak dari puting kita. Tapi pelan-pelan ya, takutnya anak kayak kesakitan, dan kita juga kalau tariknya refleks gitu itu bakal sakit juga ke puting kita. Jadi tarik pelan-pelan, misalnya kayak tekan hidungnya, itu dia akan melepaskan puting kita dengan perlahan. Nah, habis itu jangan lupa untuk selalu mengeringkan puting setelah menyusui. Cara yang ketujuh itu adalah dengan mengurangi penggunaan sabun saat mandi di area puting. Karena dengan menggunakan sabun itu bisa mengiritasi puting kita. Selanjutnya yang kedelapan itu adalah dengan menggunakan salep atau nipple cream untuk mengatasi lecet puting ini. Nah, kalau aku biasanya pakai ya Mama's Choice nipple cream ini teman-teman, karena
nipple cream dari Mama's Choice ini itu aman kalau misalnya kita baru mengolesi nipple cream ini terus anak minta menyusu, itu aman saat tertelan oleh anak karena ini benar-benar terbuat dari bahan-bahan yang food grade. Nah, alhamdulillah kalau misalnya kita mengolesi puting kita sering-sering dengan nipple cream ini, lecetnya itu jadi membaik dan bisa mencegah puting lecet juga loh ini. 9 itu adalah dengan sering mengganti bra, karena kalau bra yang sudah lembab itu bisa membuat si puting itu kayak ngelekep gitu loh, jadi sering terjadi iritasi. Terus juga jangan lupa untuk sering mengganti breast pad ya, karena breast pad kan kalau penuh ya sama kayak bra itu bisa mengiritasi juga. Nah, kalau aku sendiri ya sejak menyusui itu biasanya no bra teman-teman, karena anakku juga risih kalau pakai bra. Alhamdulillah jadi kayak puting itu lebih cepat kering kalau misalnya selesai menyusui. Cara lainnya, teman-teman bisa mengolesi puting dengan madu atau dengan lidah buaya. Tapi pastikan ya kalau pakai madu itu anak kita sudah berusia di atas 1 tahun, karena kalau misalnya kurang dari 1 tahun itu bisa membahayakan nyawa anak kita karena ada bakteri kan di madu. Nah, itu bisa membuat anak kita tuh kayak sakit nantinya karena pencernaannya belum siap untuk menghadapi bakteri pada madu itu. Nah, kalau yang aloe vera itu bisa dioleskan juga ya, sama aja sih cara mengoleskannya seperti yang essential oil ya untuk madu dan yang lidah buaya ini. Nah, tapi kalau misalnya pakai lidah buaya itu kita harus membilasnya terlebih dahulu sebelum menyusui. Karena kalau misalnya tertelan oleh anak itu bisa membuat anak jadi diare. Makanya ini harus hati-hati banget ya. Oke, sekian saja untuk tips mengatasi lecet saat menyusui ini. Semoga bisa membantu ya. See you.